Ya siapa sih yang nggak tahu ratu yang satu ini ya? Ratu yang satu ini menguasai pantai selatan, dan di mana pantai selatan ini kononnya memiliki sebuah kerajaan yang cukup besar yang dipimpin oleh Nyai yang satu ini. Salah satu versi cerita yang akan aku angkat kali ini adalah cerita origin dari Nyi Roro Kidul, yaitu anak dari raja dengan raja yang bernama Prabu Siliwangi ke-6. Dan karena anugerah tersebut, sang putri pun berinisiatif untuk tidak kembali ke dalam istana dan memilih tinggal di dalam lautan. So, daripada kebanyakan ngomong lagi, langsung aja kita mulai ke fakta yang pertama. Halo semuanya, selamat datang di Ngasih bersama saya Rafli di konten Fakta Dunia Horor. Di konten kali ini aku akan ngebawain fakta lagi dari hantu-hantu lokal, yang dimana kali ini temanya adalah Nyi Roro Kidul. Ya siapa sih yang nggak tahu ratu yang satu ini ya? Ratu yang satu ini menguasai pantai selatan, dan dimana pantai selatan ini kononnya memiliki sebuah kerajaan yang cukup besar yang dipimpin oleh Nyai yang satu ini. Hantu satu ini konon juga banyak menarik korban yang berpakaian hijau ke dalam dasar laut. Ya mungkin dari kalian masih ada yang kurang setuju sih. Namun buat kalian yang setuju, kalian bisa dengarkan fakta dan cerita yang satu ini. So, daripada kebanyakan ngomong lagi, langsung aja kita mulai ke fakta yang pertama. Salah satu versi cerita yang akan aku angkat kali ini adalah cerita origin dari Nyi Roro Kidul, yaitu anak dari raja dengan raja yang bernama Prabu Siliwangi ke-6. Nah, begini ceritanya. Dikisahkan di tanah Jawa, lebih tepatnya di daerah yang bernama waktu itu adalah Pajajaran, terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi ke-6. Prabu ini memiliki kegemaran, yaitu berburu hewan di dalam hutan. Suatu saat, ia pergi berburu. Nah, singkat cerita, ketika berada di hutan, dia itu terlalu asik dengan buruannya itu. Jadi sampai tidak sadar kalau dia sudah berada di dalam hutan. Prabu Siliwangi ini pun begitu sadar dia sudah terlalu dalam ke dalam hutan. Akhirnya dia pun berinisiatif untuk mencari jalan keluar. Namun setelah beberapa saat, dia tidak bisa menemukan jalan keluar tersebut. Hingga suatu saat, karena sudah sampai putus asa dan tenaga sudah cukup banyak terkuras, akhirnya Prabu Siliwangi ini berjalan sesuai kemampuannya yang tersisa. Dan sampai tak terasa, dia menemukan sebuah wanita yang dimana ini cukup membuat dia lega ya. Nah, begitu dihampiri dan juga berkenalan, Prabu Siliwangi menceritakan masalahnya kali ini, dan si wanita ini akan menunjukkan jalan keluarnya dengan syarat, yaitu Prabu Siliwangi harus tinggal di dalam istana perempuan yang ini. Berarti wanita ini cukup tertinggi ya, cukup terpandang di tempatnya ya. Oke. Singkatnya, Prabu Siliwangi ini pun menyetujui persyaratan tersebut dan mulai tinggal beberapa hari di dalam istananya. Nah, Prabu Siliwangi ini ternyata tinggal lebih lama dari perencanaan utamanya. Karena apa? Karena Prabu Siliwangi ternyata menaruh hati kepada wanita tersebut, dan pada akhirnya mereka pun menikah. Setelah beberapa waktu, setelah beberapa saat, Prabu Siliwangi pun harus kembali ke dalam kerajaannya yang sudah dia tinggalkan cukup lama. Namun ketika dia kembali, dia tidak ditemani istrinya lagi. Sesampainya di kerajaan, semua rakyat sangat bahagia karena kedatangan rajanya ini yang sudah dikira meninggal, padahal dia berada di kerajaan lain. Akhirnya si Prabu ini segera masuk istana dan menyelesaikan perkara-perkara yang ada di kerajaannya tersebut. Hingga beberapa waktu lambat laun, dia sudah merupakan istrinya yang ada di dalam hutan. Dan hingga pada suatu malam, Prabu Siliwangi ini pun tertidur pulas. Namun ketika tidur, dia dikagetkan oleh sebuah ketokan pintu dan suara tangisan bayi. Kemudian sang Prabu ini bangun dan menghampiri sumber suara tersebut yang ternyata ada di depan istananya. Prabu merasa bingung kepada suara bayi itu, namun dia tetap menghampiri, dan ketika ketemu, dia mengangkat dan menggendongnya. Di saat kebingungan itu, tiba-tiba ada sebuah asap yang kemudian menggumpal menjadi sebuah sosok yang kita kenal, yaitu sosok istri dari Prabu ini. Dan sang istri ini mengatakan bahwa bayi ini adalah bayi dari hasil perkawinan mereka, dan meminta sang Prabu untuk menjaganya dan merawatnya seperti anaknya sendiri. Belum sempat bertanya banyak hal, tiba-tiba sang istri sudah hilang. Tentu sang Prabu menjadi panik dong, loh kok bisa tiba-tiba hilang gitu kan ya. Tanpa berpikir lama lagi, sang Prabu kemudian masuk dan membawa bayinya tersebut. Dan si bayi ini juga ternyata diberikan nama, yaitu Putri Kadita. Singkat cerita, Putri Kadita ini tumbuh menjadi sosok putri yang cantik, rupawan, pintar, dan tegas, dan juga berbudi pekerti yang baik. Saking cantiknya Putri Kadita hingga membuat sang Prabu teringat kepada istrinya tersebut. Istrinya yang sempat memberikan bayi ini kepadanya. Sang Prabu berusaha mencari istrinya di dalam hutan, namun hasilnya tetap sia-sia. Sang Prabu mulai mengkhawatirkan kerajaannya karena dia tidak punya pewaris tunggal dari tahtanya ini nanti, yaitu anak laki-laki yang kelak akan mewarisi seluruh kerajaan ini, yang akan memimpin dan membawa masyarakatnya ke zaman kemasan.
Kemudian karena saking khawatirnya, sang Prabu meminta kepada anaknya untuk mengizinkannya menikah kembali. Dan sang anak mengiyakan permintaan sang raja ini. Dan akhirnya sang Prabu pun menikah dengan seorang yang bernama Dewi Mutiara. Yang dimana ternyata dia itu seorang bangsawan juga. Setelah beberapa saat, Dewi Mutiara ini mengandung bayi yang menjadi anaknya Prabu nanti. Ketika masa kehamilan, sang wanita ini tiba-tiba menjadi sosok yang pemarah, emosian. Jadi segala sesuatu pasti dengan pemikiran negatif. Dan semua permintaan yang dia mintakan kepada sang Prabu harus dituruti. Kalau tidak, dia bakal marah besar. Nah, saking besarnya emosi dan cemburuan, amarah, serta mungkin bawaan dari hamil ya. Hingga suatu saat, sang ratu ini meminta sang Prabu untuk mengeluarkan Putri Kadita keluar dari istana. Mendengar permintaan itu, akhirnya sang Prabu akhirnya bisa tegas dan menolak permintaan Dewi Mutiara. Dan Dewi Mutiara ini ternyata merasa kasih sayangnya dibagi menjadi dua, kepada dewinya ini dan kepada Putri Kadita. Dan saking cemburunya itu, dia akhirnya berinisiatif untuk membuang Putri Kadita ke suatu tempat. Nah, rencananya ini pun dimulai. Dewi Mutiara atau ratu ini pergi ke hutan untuk menemui seorang dukun, yang dimana dia itu meminta untuk menyingkirkan Putri Kadita dari kerajaan. Dan singkat cerita, pada suatu malam tiba-tiba muncul asap tebal dengan aroma busuk di sekitar Putri Kadita. Namun sang putri tidak merasakannya. Keesokan harinya, Putri Kadita bangun dengan wajah yang terkejut karena tubuhnya timbul bercak nanah. Melihat hal tersebut, sang Prabu berinisiatif untuk menyembuhkan anaknya tersebut. Namun dengan seluruh tabib terbaik yang ada di negeri tersebut, ternyata tidak bisa menyembuhkan penyakitnya ini. Hingga suatu saat Prabu merasa sedih dan mulai putus asa. Di tengah putusasaan itu, si ratu ini menghasut si Prabu untuk mengeluarkan si putrinya ini dengan cara menghasutkan Putri Kadita ke suatu tempat untuk mencegah penularan penyakitnya ini, yang dimana saat itu belum bisa disembuhkan. Dan karena merasa putus asa dan tidak punya cara lain, akhirnya dia pun mengiyakan permintaannya ini. Dan Putri Kadita juga terpaksa harus meninggalkan istana dan pergi ke dalam hutan seperti ayahnya dulu. Dan dia pergi untuk bertapa tentunya. Di tengah bertapanya itu, Putri Kadita tak sengaja mendengar seorang wanita yang menyuruhnya untuk pergi ke pantai selatan. Suara tersebut diketahui mungkin berasal dari ibunya tersebut. Kemudian si Putri Kadita ini pun berinisiatif untuk mengikuti suara tersebut. Dan tak terasa sudah sampai di pantai selatan. Ketika sudah sampai di sana, tiba-tiba ibu dari Putri Kadita, yang dimana menjadi istri pertama dari Prabu Siliwangi ini, muncul dan meminta anaknya untuk menjeburkan dirinya ke pantai selatan. Kita menjeburkan badannya, tiba-tiba seluruh penyakitnya pun hilang. Seketika dia sembuh seperti semula, nggak ada penyakit sedikit pun. Dan karena anugerah tersebut, sang putri pun berinisiatif untuk tidak kembali ke dalam istana dan memilih tinggal di dalam lautan. Di sana dia membangun istana dan juga mengumpulkan ribuan pasukan yang dia tarik dari wisatawan yang tenggelam karena memakai celana hijau. Itulah sebabnya kenapa kita dilarang memakai celana hijau di pantai selatan. Nah, dari situ pula kita mulai mengenal nama Nyi Roro Kidul. Nah, terlepas itu fakta atau mitos yang sudah aku sampaikan kali ini, kita cukup terima sebagai informasi aja. Jadi tidak perlu diterima secara berlebihan, karena takutnya akan menjadi sebuah malapetaka untuk kita sendiri. So, mungkin untuk sekarang video sampai sini aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan aku juga tidak bosan mengingatkan kepada kalian untuk jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share-nya, karena aku akan kembali minggu depannya dengan video-video dari fakta horor yang lebih serem daripada satu ini. So, sampai jumpa di video berikutnya. And I see you guys next time. Bye.